افتح علينا وعليك وعليكم العارفين إن الله لا يصلح أعمالنا ويغفر ذنوبنا إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan kepada kita semua. Amin. Malam yang mulia di saat banyak yang sedang sibuk dengan hal-hal duniawi, kita dipilih, ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk di majelis ilmu. Semoga kita dijadikan orang-orang yang cinta terhadap ilmu. Amin. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan Maulid. Setelah tadi kita bahas Maulid, memang sebentar lagi kita masuk pada bulan Maulid. Ya, bulan Maulid ini bulan Muharram, sebentar lagi akan selesai habis. Masuk bulan Safar, setelah Safar baru Rabiul Awwal. Allah kita akan bahas tentang masalah Maulid, dalil-dalil Maulid di sini. Ya, mungkin kita yang nggak tahu, cuma ikut-ikut doang dalil Maulid itu apa. Mereka yang mengingkari Maulid atau tidak suka Maulid terus membuat polemik di sekitar masyarakat tentang masalah Maulid, bahwa Maulid ini tidak ada anjuran dalam agama. Kita semua masing-masing mempunyai dalil. Dalam kitab Al-Mawsu'atu Yusufiyah, ya, fi abyani adillati sufiyah, karya Syekh Yusuf Ad-Dar Muhammad, ini menjelaskan tentang dalil-dalil tasawuf, dan diantaranya di dalamnya yaitu tentang dalil Maulid. Apa sih dalil Maulid? Dalil Maulid banyak di dalam Al-Quran, diantaranya adalah ini yang jadi patokan buat kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wallahu ta'ala wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ya, dalam surat Al-Anbiya ayat 107 Allah mengatakan, tidaklah kami mengutus engkau terkecuali sebagai rahmat untuk alam semesta. Jadi tujuan Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad ke muka bumi ini sebagai kasih sayang untuk seluruh penduduk alam semesta. Apa sih alam semesta itu? Isinya manusia, jin, dan juga malaikat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ittu rahmatan wa lam ub'atsu la'ana. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hanya saja aku diutus rahmatan sebagai rahmat, kasih sayang. Walam ub'ats la'anan, dan aku tidak diutus sebagai orang yang tukang laknat. Ya. Wa qala aidan, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama ana rahmatun muhdah. Dan dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, hanya saja aku adalah rahmat muhdah. Ya. Jadi ini dalil bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmat untuk alam semesta. Dan dengan ayat ini maka menjadi petunjuk untuk kita bahwa Maulid yang menjadi rutinan kita, baik tahunan, bulanan ataupun mingguan, itu suatu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, rahmat terbesar yang Allah berikan kepada kita semua. Ya. Rahmat Allah
yang sangat besar yang Allah turunkan di muka bumi ini adalah dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa ar-rahmatul uzma. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah rahmat yang paling besar. Ya. Waqad adanallahu lana bil farhi wasrur. Nah, di sini Allah memerintahkan, Allah memberikan izin, perintahkan kepada kita semua apa? Bil farhi wasrur, untuk senang dan gembira atas lahirnya Nabi Muhammad. Suruh senang kita. Mana dalilnya atas hal tersebut? Bahwa kita dianjurkan untuk bergembira dan senang atas lahirnya Nabi Muhammad. Maka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kita dikatakan waqad adzana Allah lana bil farahi wasurri bimaulidi tilkar rahmah. Dengan lahirnya Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat. Qala ta'ala qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Nah ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul wahai Muhammad, katakanlah bi fadlillahi, dengan keutamaan Allah Subhanahu wa taala, wa bi rahmatihi, dan dengan rahmatnya Allah, fabidzalika, dan dengan itu semua falyafrahu, maka bergembiralah kalian." Nah, ulama di sini mengatakan bahwa rahmat yang paling besar, kan dikatakan kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi, dan dengan keutamaan Allah, karunia Allah dan rahmat Allah kan. Ya. Dengan itu semua maka bergembiralah kalian. Nah, ulama menyebutkan bahwa rahmat yang paling besar yang Allah berikan adalah dengan diutusnya Nabi Muhammad. Faddalallahu al-ilma wa rahmatuhu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Faqad qala As-Suyuti fi tafsir hadhil ayati naqilan an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Imam Suyuti itu dalam tafsir beliau mentafsirkan ayat tadi tuh, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu, ya, menukil dari ucapan Ibnu Abbas, ya. Jadi Ibnu Abbas mengatakan, ya, kemudian dinukil oleh Imam Suyuti, faddalallahu al-ilma wa rahmatuhu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allah mengutamakan ilmu. Allah mengutamakan ilmu. Wa rahmatuhu, dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala juga. Wa rahmatuhu juga bisa, sallallahu alaihi wasallam, ya. Wa rahmatuhu, ya, wa rahmatuhu, adapun rahmat Allah Subhanahu wa taala Muhammadun sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ta'ala aidan, juga di dalam firman yang lain Allah Subhanahu wa taala menegaskan, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fuadaka. Tujuannya apa sih kita membaca kisah kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apalagi kalau datang bulan Maulid, di mana-mana tuh menggema, ya. Baca Maulid, ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim, jangan menggema. Kalau datang bulan Maulid, paling banyak di bulan Maulid itu udah pernah di mana-mana pembacaan Maulid. Tujuannya apa? Ya, jadi kalau kita menyinggung tentang Maulid, ya, berbicara tentang Maulid, maka Allah pun Maulid gitu. Paham enggak? Kan Maulid itu kan tentang sejarah Nabi Muhammad, ya. Betul kan? Maka Allah pun Maulid di dalam Al-Qur'an, mengkisahkan para nabi di dalam Al-Qur'an. Kan begitu kan? Nah, kita baca Maulid tujuannya apa? Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli man nutabbitu bihi fuadaka. Semuanya kami kisahkan kepadamu dari kisah-kisah para rasul. Tuh di dalam Al-Qur'an dituangkan cerita para nabi, Nabi Adam, Nuh, Idris, semua ada di dalam Al-Qur'an itu kan. Tujuannya apa? Manusab bitabihi fuada. Tujuannya agar hati menjadi kuat teguh dengan kisah-kisah para nabi dan rasul. Contohnya bisa kita ambil, ya kan? Dari pelajaran hidup mereka, ya kan? Siapa nabi yang sabar? Nabi yang ditimpa penyakit, nabi siapa namanya?
Ayub ya, Nabi Ayub. Dengan kisah itu, orang yang sakit kalau bersabar maka akan diberikan anugerah yang sangat besar, pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah ceritakan dalam Al-Quran para nabi dan rasul. Dan sebelum maulid ini ada, ya Allah udah maulid duluan, artinya mengisahkan cerita para nabi dan rasul. Dan kita baca maulid, baik maulid Al-Barzanji, baik maulid Syahrul Anam, ya, baik maulid Ad-Dibai, baik maulid Simtud Duror, yang terakhir sekarang ada maulid namanya maulid Ad-Diyaul Lami'. Ad-Diyaul Lami' itu karyanya Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, di Syekh Abu Bakar bin Salim, guru daripada guru kita, ya, Habib Umar nih. Beliau mengarang maulid, ya, namanya kitabnya Ad-Diyaul Lami', cahaya yang terang benderang artinya. Kalau Simtud Duror artinya untayan mutiara. Masing-masing maulid itu semua tujuannya sama, apa? Untuk menceritakan kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tujuannya sama semua. Ya, mau baca maulid yang mana aja, semuanya mempunyai kelebihan. Ya, di situ. Yadharu min dzalika annal hikmata fi qisasi ambai rusuli alaihi wassalam tathbitu fuadin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi yadhar, menjadi jelas dengan kisah-kisah tadi para nabi dan rasul yang diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran, menjadi jelas tampak annal hikmata fi qisasi ambai rusuli alaihi wassalam, sesungguhnya hikmah pada cerita-cerita nabi dan rasul tadi di dalam Al-Quran, ya, tathbitu fuadin Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu menjadi peneguh hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jadi kuat. Kita kalau baca maulid coba deh. Kita baca maulid deh. Baca maulid itu kadang-kadang kita baca maulid hanya sekedar baca maulid, tapi kita ini tidak mendalami apa makna maulid, ya kan? Kalau kata orang bilang kita maulid harus pakai adab. Kenapa? Karena kita sedang menggantungkan Nabi Muhammad, ya kan? Kalau ada orang bilang ketika maulid, kenapa kita pakai asyraqol berdiri baca, ya kan? Tahu nggak asal usul asyraqol berdiri itu? Ya, di zaman Nabi, ceritanya Nabi itu datang lewat, ya, keluar, sahabat sedang pada duduk. Ketika Nabi lewat, sahabat berdiri semua, ya kan? Sahabat berdiri semua. Kata Nabi, duduk. Tuh, duduk semua kecuali Hasan bin Thabit nggak mau duduk. Hari kedua Nabi keluar dari rumah, sahabat melihat Nabi keluar dari rumah, sahabat berdiri semua untuk mengagungkan Nabi Muhammad. Suruh duduk lagi Nabi, duduk mereka para sahabat. Ini Hasan bin Thabit agak duduk-duduk nih. Sampai beberapa kali di hari yang lainnya begitu juga. Ditegur oleh Nabi, Hasan, kenapa kau tidak duduk sebagaimana sahabat-sahabatmu yang lain? Aku perintahkan dulu mereka duduk. Bukan. Apa alasanmu tidak mau duduk? Gitu. Kata Hasan, kata Rasulullah kepada Hasan bin Thabit, nih dalil ini jadi buat untuk mahalul qiyam. Ketika asyraqol itu keyakinan kita bahwa Nabi itu hadir, kan gitu kan? Asyraqol. Apa kata Hasan bin Thabit? Ya Rasulullah, bolehkah aku mengungkapkan satu syair? Hasan bin Thabit, apa? Silakan. Hasan bin Thabit, qiyami lil azizi alayya fardun wa tarkul qiyami laisa mustaqim. Ajibtu liman lahu aqlun wa fahmun. Ya, ajibtu liman lahu aqlun wa fahmun. Ya rohadal jamala la yakumu. Kata Hasan bin Thabit. Ajib kata-katanya. Qiyami lil azizi alayya fardun wa tarkul qiyami laisa mustaqim. Kalau ada raja, pejabat datang, kira-kira pada berdiri nggak? Kalau ada pejabat datang kita nggak berdiri, songong nggak kira-kira? Bagaimana perasaan orang yang mulia, ya kan? Pejabat kan termasuk orang mulia, walaupun ada koruptor atau bagaimana, karena punya pangkat jabatan kan? Qiyamil azizi alayya fardun wa tarkul qiyami laisa mustaqimu. Berdiriku untuk seorang raja yang mempunyai kedudukan
karena jabatan kekuasaan wajib bagiku untuk memuliakannya. Wa tarkul qiyam laisa mustaqimu. Enggak baik kalau ada raja, orang yang mulia lewat kita duduk aja enggak berdiri. Enggak ada penghormatan begitu maksudnya. Ya kan? Ajibtu liman lahu aqlun wa fahmun, kata Hasan bin Sabit. Aku heran kepada orang yang punya akal dan mengerti gitu loh. Ajibtu liman lahu fahmun wa liman lahu aqlun wa fahmun ya rohadal jamala layakumu. Aku heran sekali kepada orang ya yang punya akal dan juga pemahaman, pemikiran. Ketika melihat indahnya wajah Nabi Muhammad SAW, dia nggak mau berdiri gitu loh, nggak mau memuliakan. Kata Hasan bin Sabit. Apa kata Nabi Sodakta? Jadi puji-pujian itu zaman Nabi udah ada. Ya, cuman karena kita nggak ngerti, belum belajar, akhirnya orang-orang awam ya langsung dibuat oleh mereka yang mengatakan bahwa maulid ini tidak ada anjurannya, dan pujian-pujian yang dibaca ketika maulid itu tidak ada dasarnya karena mereka belum baca kitabnya dan tidak belajar. Ya, kayak begitu, semua ada dasarnya. Makanya Hasan bin Sabit didoakan oleh Nabi, ya giginya itu kuat sampai akhir hayat ya. Giginya Hasan bin Sabit itu sampai meninggal itu utuh, kuat. Karena beliau adalah sahabat yang suka memuji Nabi lewat syair. Hasan bin Sabit. Baik, kemudian tadi sebutkan bahwa kisah-kisah Nabi tadi itu untuk menguatkan hati gitu kan, meneguhkan hati. Wala syakka annana al-yawma nahtaju ila tathbiti afidatina bi ambaihi wa akhbarihi asyaddu. Dan tidak diragukan lagi, sungguhnya kami sangat butuh kepada cerita-cerita tersebut untuk meneguhkan hati kami. Di zaman Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi, Kubah Ampel, Surabaya. Jadi dekat makamnya Sunan Ampel, nggak jauh dari sana. Dari situ ada makamnya Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi. Dan Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi ini adalah orang yang membawa Maulid Simtud Duror ke Indonesia, yang menyebarkan Maulid Simtud Duror ke Indonesia. Ya. Jadi Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi ini adalah muridnya Habib Ali, pengarang kitab Maulid Simtud Duror. Ya, belajar ke Hadramaut, terus pulang lagi ke Nusantara, ke Jawa, kemudian beliau menyebarkan Maulid Simtud Duror. Ya, sedangkan cucu Maulid Simtud Duror itu kan di Solo. Tapi yang bawanya Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi. Satu kisah Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi itu beliau ketika sore baca Maulid, hampir setiap sore baca Maulid. Menjelang maghrib nih, rumahnya kan 2 lantai. Rumahnya 2 lantai. Itu hampir setiap sore beliau baca Maulid menunggu waktu maghrib. Ya kan? Saat selesai baca Maulid, mau ke masjid, datang waktu maghrib, pulang turun dari rumahnya, terus keluar dari rumah ke masjid. Itu orang Cina yang di depan rumahnya, penjaga toko, Tionghoa bilang, "Habib, kok sendirian? Kemana temannya, kok gak diajak?" Gitu. Itu orang Cina ngomong begitu. Kata Habib, "Siapa?" "Loh tadi Habib saya lihat, saya ngeliatin Habib dari tadi nih di kamar, Habib di atas tuh berdua-dua aja. Itu temennya kemana, Habib?" Itu orang ganteng banget, Habib." "Siapa itu, Habib? Kok temennya gak diajak?" Kata Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi, "Ente lihat?" "Saya lihat, Habib." "Kemana itu, Habib? Orangnya ganteng banget, kok gak ikut lagi?" "Siapa itu, Habib, kira-kira?" Kata orang Cina ini nanya sama Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi, "Ente nggak tahu siapa yang sama anda tadi?" "Enggak, Habib." Itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gua kaget orang Cina ini, orang kafir, nggak beriman, bisa melihat Nabi Muhammad. Itu kalau Allah sudah menghendaki. Dengan itu orang Cina itu masuk Islam. Luar biasa. Lah kita yang beriman sampai sekarang belum pernah lihat wajah Nabi kayak gimana? Ini orang Cina.
Bisa lihat. Luar biasa ya. Hidayah datangnya saat itu diperlihatkan dia wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa innal maulida syarif yahastu ala salati wa salam al-maktubi qouli ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi sesungguhnya kelahiran Nabi yang mulia ini sudah dibahas di dalam Al-Qur'an bahwa ini adalah tuntutan untuk kita, kewajiban untuk selalu bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa ayatnya? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Qala ta'ala, nih dalil lagi. Dalil Allah dalam Al-Qur'an tentang Maulid. Qala Isa bin Maryam, Allahumma rabbana anzil 'alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana 'idan lil awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Kata Allah dalam Al-Qur'an, Nabi Isa berdoa. Ini orang-orang Bani Israel ini minta kepada Nabi Isa untuk diturunkan hidangan dari langit. Coba minta hidangan dari langit kepada Tuhan agar kami beriman gitu. Ya Allah, ya udah. Apa ganjaran kalau kami kalau saat ini terjadi kata Nabi Isa? Kami akan beriman. Ini Bani Israel ini pada ingkar janji. Ketika sudah terjadi dia nggak mau beriman. Bani Israel itu kayak begitu. Nabi Isa berdoa, Allahumma rabbana anzil alaina, ya Allah turunkan kepada kami ma'idatan, hidangan minas sama'i dari langit. Takun lana idan lil awwalina wa akhirina. Sebagai hari kebahagiaan, hari Id itu kan hari kebahagiaan ya. Hari raya. Ya kan untuk kami. Ya, dan sebagai tanda kebesaranmu dan berikan kami rizki karena sesungguhnya engkau adalah pemberi rizki yang sangat baik. Itu dalam Al-Qur'an. Panuzulul ma'idati u'tubira idan li ahli ardi lil awwalin wal akhirina yadharu farhahum. Kemudian turunlah hidangan tersebut u'tubira idan yang dijadikan i'tibar sebagai hari raya li ahli ardi untuk penduduk bumi saat itu di zaman Nabi Isa. Ya. Yadharu farhahum agar mereka menampakkan kegembiraan mereka gitu. Nah, kemudian di sini dijelaskan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin tadi innal ihtifala bi maulidin nabi bil maulidin nabawi asyarifi tu'baru anil farhi was sururi bil mustafa sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya ihtifal merayakan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mulia ya tu'baru ta'birun anil farhi sebagai perumpamaan kegembiraan dan kesenangan, kegembiraan kita dan kebahagiaan kita terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waqad intafa'a bihi al-kafiru bihi sallallahu alaihi wasallam faqad jaa'a annahu yukhaffafu an Abi Lahab kulla yawmin itsnainin bisababi itqihi li tuwaibah jariyatihi atau jariyatuhu. Jadi sebab gembiranya kita atas kelahiran Nabi Muhammad ya, maka ada kisah dijelaskan bahwa Abu Lahab pamannya Nabi ini adalah orang yang paling kejam, yang paling jahat kepada Nabi Muhammad SAW, nggak mau beriman kepada Nabi Muhammad. Nah, annahu yukhaffafu an Abi Lahabin kulla yawm itsnainin bisababi itqihi li tuwaibati jariyah. Abu Lahab azabnya, siksanya diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala setiap hari Senin. Kenapa? Abu Lahab itu kafir disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi setiap hari Senin Abu Lahab itu mendapatkan keringanan dari siksanya. Sebab apa? Sebab pernah memerdekakan budaknya. Dia punya budak namanya Tuwaibatu al-Aslamiyah. Tuwaibah al-Aslamiyah. Tuwaibatu al-Aslamiyah ini ketika Nabi Muhammad lahir, Siti Aminah melahirkan Nabi Muhammad. Itu Tuwaibatu al-Aslamiyah lari langsung mengabarkan berita ini kepada majikannya Abu Lahab. Wahai tuanku, selamat.
ya saudaramu telah melahirkan seorang putra. Oh kan, wah gembira betul. Karena kabar ini dikasih tahu oleh Suhaibah, maka Suhaibah dimerdekakan. Sekarang kau merdeka, nggak jadi budak lagi, ya kan? Nah sebab itu tuh, ya lama basyarathu biwiladatil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Suhaibah memberikan kabar gembira karena kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah ringankan siksanya. Itu orang yang kafir. Wa qala Imamul Qura'i Al-Hafiz Syamsuddin bin Al-Jaziri rahimahullah taala fi kitabih Arbut Tarikh bi Maulid Syarif qad ruya Abu Lahab ba'da mautihi fi naumi faqilahu. Jadi ada dalam kitab Arbut Tarikh bi Maulid Syarif ya, karangan Syamsuddin bin Al-Jaziri, qad ruya Abu Lahab, sungguh telah dimimpikan. Yang dimimpikan siapa? Dilihat Abu Lahab dimimpikan. Ba'da mautihi, setelah Abu Lahab ini mati. Abu Lahab mati nih. Kemudian ada yang memimpikan fi naumi, di dalam mimpinya, fakila lahu, ketemu Abu Lahab. Nah Abu Lahab ditanya, fakila lahu ma haluka, bagaimana keadaanmu wahai Abu Lahab gitu. Faqala, Abu Lahab bilang apa? Finnar, aku berada di neraka ini. Ya wajar, orang kafir kan? Ya kafir, dia yang sangat memusuhi Nabi Muhammad. Ya, waktu Nabi Muhammad lahir dia senang. Pas Nabi Muhammad besar dia akan menjadi seorang nabi dan rasul, malah dia enggak suka. Ya, benci. Nah, setelah dia mati kemudian dimimpikan, ditanya, "Mahaluka? Bagaimana keadaanmu?" Wahai Abu Lahab, faqala finnar, aku ada di neraka. Illa annahu yukhaffafu anni kulla lailati itnainin bi'itaqi Suhaibah indama basyaratni biwiladati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja sungguhnya aku diringankan adabnya oleh Allah Subhanahu wa taala di setiap hari Senin. Kenapa? Bi'itaqi, dengan kumerdekakan tuh Suhaibah al-Aslamiyah. Karena dia memberikan kabar kepadaku bahwa keponakanku telah lahir. Lu senang kan? Fa idza kana Abu Lahab al-kafir, tatkala Abu Lahab disebut sebagai orang kafir tadi, alladzi nazzala al-Qur'anu bidammihi yukhaffafu anhu al-adab. Al-Qur'an telah menyebutkan, bahkan telah merendahkan dia. Tabbat yada Abi Lahab wa tab, ayatnya kan? Ya. Diadab dia. Nah, di situ di hari Senin ringannya kullailatin bisa babi farhihi bi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diingatkan setiap hari Senin adabnya, cuma hari Senin doang kok, hari Senin doang. Yang hari-hari dia diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma hari Senin aja yang enggak diadab. Sebabnya karena dia pernah gembira waktu Nabi Muhammad lahir. Sampai tadi budaknya dimerdekakan, ya kan? Fama'al muslimin al-muwahhid min ummati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana dengan orang Islam yang bertauhid gembira atas lahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tentu saja itu hak kita yang lebih besar, mendapatkan anugerah dari Allah. Iya, surga. Maka dikatakan dalam syair ini, ya, idza kana hadza kafiran ja'a damuhu bitabbat yadahu fil jahimi mukhlada. Ini syair. Ata annahu fi yaumil itsnaini daiman yukhaffafu anhu lisururi bi ahmada. Famadhannu bil abdil ladzi kana umruhu bi ahmada masruran wa mata muwahhida. Ini orang kafir saja karena gembira dengan lahir Nabi Muhammad dan dia adalah penghuni neraka. Ya, jelas ayatnya dalam Al-Qur'an, tabbat yada Abi Lahab wa tab. Ya kan? Ata annahu fi yaumil itsnaini daiman yukhaffafu anhu lisururi ahmada. Setiap hari Senin dia diringankan adab oleh Allah Subhanahu wa taala karena pernah gembira. Wih, Nabi lahir, ponakanku lahir, itu gendong-gendong. Diangkat oleh Abu Lahab. Ya, kalau kita lahir, anak kita lahir. Diangkat-angkat. Yang diangkat begini, cium-cium, udah gede-gede ini pun diangkat-angkat, ya.
anak raja, belum bapak tuh ngojek, ya kan? Udah be, anak saya seneng, amanya be, anak raja tuh, anak raja ojek, gitu. Ya, raja ojek. Ya. Famadunnu bil abdi alladzi kana umruhu bi ahmada masrurun wa mata muwahhidan. Lalu bagaimana sangkaan orang yang beriman kepada Allah, ya, dia beriman kemudian dia senang dengan lahir Nabi Muhammad. Wah, luar biasa ya. Tidak diragukan lagi. Ya, mudah-mudahan datangnya bulan Maulid yang sebentar lagi akan kita jumpai dan kita kesehatan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa mengisi hari-hari tersebut dengan mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Saya udah 3 tahun ini mengadakan Maulid Arba'in. Maulid Arba'in itu selama 40 hari itu Maulid tiap malam. Tahun pertama ngadain keliling dari rumah ke rumah, siapa yang mau ngambil silakan, anak-anak. Tahun kedua masih berjalan, tahun ketiga kemarin udah mulai kendor. Tapi tetap selama 40 malam itu baca di masjid, kadang berdua, kadang sendiri. Mengamalkan orang-orang terdahulu kalau masuk bulan Maulid begitu. Mereka fokus dengan Maulid. Amin. Ya. 40 malam baca Maulid. Karena insya Allah ada rahasia, ada sirnya di situ. Mudah-mudahan kita dapat sirnya, rahasianya. Amin. Ya, mudah-mudahan kita mendapatkan manfaat keberkahan dari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ilahana Ya ilahana yassir lana umurana ilahana ya ilahana min binina wa dunyana ya fatahu ya fatahu ya fatahu ya
wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.